sobat, kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 lagi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja gas ke alurnya. Setelah pertandingan 5 klan besar telah selesai, akhirnya itu dimenangkan oleh Xiaoyan. Cao Ying pun sudah merasakan kehebatan Xiaoyan dan mulai tertarik dengan Xiaoyan setelah dikalahkan dalam pertempuran jiwa sebelumnya. Selain itu, Xiaoyan mempelajari sedikit teknik jiwa Cao Ying dalam pertempuran sebelumnya. Kebahagiaan besar pun didapatkan oleh klannya karena menduduki posisi pertama dan juga mempertahankan posisi tetua di Menara Pil. Nama Xiaoyan juga mulai terkenal di kota Pil Suci sebagai jenius alkemis yang mampu mengalahkan Cao Ying. Namun Xiaoyan tetap berlatih dan juga memahami lebih dalam tentang teknik jiwa Cao Ying yang telah dia tiru sebelumnya. Lalu tiba-tiba Xiaoyan merasakan kedatangan seseorang yang kuat di sekitarnya. Sosok itu berkata, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri?" Xiaoyan pun masih bingung siapa orang ini, namun dia tahu bahwa dia adalah seseorang dozun yang kuat, bahkan ia memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada miliknya. Orang tua itu segera berkata, "Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu, karena persepsimu cukup bagus." Segera setelah itu, sesosok orang tua berpakaian hitam muncul dari ruang spasial. Kemudian saat pertama kali melihatnya, Xiaoyan langsung sadar bahwa dia adalah orang dari Hall of Souls. Kemarahan pun langsung muncul dari wajah Xiaoyan, karena bagaimanapun dendam Xiaoyan dengan Hall of Souls adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua itu segera berkata, "Aku telah mendengar bahwa api Bone Shilling Flame dari orang tua Yao Chen itu bersamamu, maka aku di sini untuk meminjamnya." Setelah itu dia juga mengeluarkan api biru laut dari tangannya, dan itu membuat Xiaoyan kaget. Api itu adalah inti api milik Hang Feng yang dulu dimilikinya, namun sekarang telah jatuh ke tangan orang ini. Perlu diketahui bahwa orang ini adalah Mogu. Dia adalah salah satu musuh Yao Chen di masa lalunya, hingga membuatnya terbunuh. Hubungan Yao Chen dan Mogu adalah saudara seperguruan. Mereka memiliki guru yang sama. Namun Mogu sangat iri dan dengki kepada Yao Chen, karena bakat Yao Chen yang lebih baik daripada Mogu. Selain itu pula teknik mantra api yang didapatkan Yao Chen membuat Mogu membenci Yao Chen dan akhirnya bergabung dengan Hall of Souls untuk membunuh Yao Chen. Mogu berkata, "Aku tahu bahwa kamu memiliki lebih dari satu inti api di tubuhmu, dan alasanku datang untuk mencarimu kali ini bukanlah untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke Hall of Souls, karena itu adalah tugas orang lain. Tujuan utamaku adalah metode C yang kamu latih, yaitu mantra api metode C yang bisa menggabungkan beberapa inti api menjadi satu." Xiaoyan pun tentu saja marah mengetahui tujuannya, karena mantra api adalah rahasia terbesarnya. Jadi siapa yang berani menginginkannya, maka harus dibunuh. Xiaoyan pun segera membantah, "Ini adalah kota Pil Suci. Anggota Hall of Souls benar-benar terlalu berani," ucap Xiaoyan. Ia pun segera mengeluarkan kekuatan docinya, namun Mogu masih santai dan dengan jelas memberitahu bahwa metode Kai itu adalah sesuatu yang ia dapatkan terlebih dahulu, namun orang tua Yao Chen itu merebutnya dengan cara curang. "Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku." Xiaoyan tentu saja tidak mempercayai perkataan orang-orang dari Hall of Souls. Lalu Mogu melanjutkan berkata, "Aku tahu ada 2 elite dozun di tempat ini, namun aku telah menggunakan kunci spiritual di tempat ini, dan mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu. Jadi sekarang serahkan metode Kai, dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini." Xiaoyan segera mulai untuk menyerang Mogu. Dia tanpa takut menyerang dengan pedang hitamnya, namun serangan awal Xiaoyan dengan mudah ditangkis oleh Mogu. Segera dia berkata, "Orang yang keras kepala, apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen?" Setelah itu Mogu menggunakan teknik inti api Sheared Flame jaring penahan laut. Kobaran api biru panas seperti ombak laut mendekati Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menggunakan teknik dari pedang hitamnya. Benturan dua kekuatan saling bertabrakan di ruang tersebut. Dalam pertarungan inti api, tentu inti api milik Xiaoyan lebih kuat daripada kekuatan inti api Mogu. Namun sayangnya dari segi kekuatan kultivasi, jarak dojong dengan dozun sangatlah jauh. Segera Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis miliknya untuk membantu melawan Mogu. Sementara itu Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame dengan 2 inti api, namun serangan itu tidak berdampak apapun pada Mogu. Dia berkata, "Itu bukan teknik yang buruk, karena itu mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Kai itu bermanfaat bagimu." Segera Xiaoyan berfokus untuk menciptakan Annihilation Lotus Flame dengan 3 inti apinya. Dan api transformation ini tentu menggunakan metode mantra api tersebut.
Kebagian Mugu saat tahu Xiaoyan punya 3 macam inti api yang berbeda, dia berniat untuk merebut semuanya yang Xiaoyan miliki. Namun saat Xiaoyan benar-benar mengeluarkan Annihilation Lotus Flame, Mugu khawatir dan ketar-ketir kekuatan mengerikan dari teknik tersebut bahkan bisa membuat seorang Dozun seperti Mugu merasakan ketakutan. Mugu pun marah dan berkata, "Apakah kamu ingin membunuh dirimu sendiri?" Dia menyerang dan berniat untuk menggagalkan teknik Xiaoyan yang mengerikan tersebut. Lalu dengan cepat dia menghindar dengan teknik gerakan 3000 petir. Namun tiba-tiba suara orang tua terdengar. Dia berkata, "Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Souls kalian untuk bertindak secara acak." Kemudian kunci spiritual di tempat Xiaoyan segera dihancurkan oleh orang ini. Lalu Mugu segera sadar bahwa ini adalah Shuang Kongzi. Xiaoyan pun juga lega dan membatalkan teknik Annihilation Lotus Flame tersebut. Munculnya Shuang Kong dalam kunci perseptual tubuh roh itu membuat kunci spiritual di kamar Xiaoyan hancur. Dokter peri kecil dan Tian Hu akhirnya sadar bahwa Xiaoyan diserang oleh musuh dan segera muncul di depan Xiaoyan untuk melindunginya. "Kamu baik-baik saja?" tanya dokter peri kecil. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, "Aku tidak baik-baik saja. Hati-hati, orang ini bukan orang biasa." Tian Hu segera berkata, "Kamu adalah seorang elit Dozun. Tidak peduli bagaimanapun orang mengatakannya, mengapa Anda menyelinap?" Mereka berdua sangat marah karena ternyata Xiaoyan diserang oleh Dozun secara diam-diam. Shuang Kongzi segera memunculkan tubuh jiwa di hadapan Mugu dan berkata, "Mugu, beraninya kamu menyakiti murid Yan? Jika dia mati di wilayahku, maka Yan tidak akan menerimanya." Mugu pun sangat marah karena kedatangan Shuang Kongzi yang membuat rencananya gagal. Dia berkata, "Xiang Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pilmu. Mengapa kamu harus repot dalam urusan orang lain?" Shuang Kongzi menjawab, "Ini adalah kota pil suci. Jika Hall of Soulsmu bertindak kejam secara sembarangan di tempat ini, bagaimana Menara Pilku akan memperlihatkan kepada orang lain?" Mugu marah namun juga tidak berani melawan, apalagi ada 2 Dozun yang melindungi Xiaoyan saat ini. Segera dia berkata, "Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qie akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali." Dokter peri kecil yang berniat mencegah Mugu pergi pun tetap gagal. Kemudian Mugu berkata, "Dengan mereka berdua saling melindungimu, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, namun kalian juga tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi." Xiaoyan pun menjawab dengan marah, "Aku akan menunggumu." Setelah itu, Xiaoyan juga berterima kasih kepada tetua Menara Pil yaitu Xiang Kongzi yang membantunya saat itu. Xiang Kongzi pun memperingati Xiaoyan, "Aku tidak bisa menjauh, aku hanya bisa memecah perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Pil Tower, karena kamu akan sangat aman di sana." Xiaoyan berterima kasih lagi atas peringatan ini, lalu dia segera menambahkan berkata, "Aku hanya menjaga murid seseorang teman lama dengan baik. Namun hati-hati dengan sekte Suang yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang-orang itu sebelumnya." Segera setelah itu Xiang Kongzi menghilang, lalu dokter peri kecil bertanya kepada Xiaoyan, "Siapa yang menyerangmu sebelumnya?" Xiaoyan menjawab, "Seseorang dari Hall of Souls." Tian Hu juga segera berkata, "Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak yang begitu dekat menipu dokter peri kecil dan aku." Xiaoyan mengangguk dan sadar, kemungkinan orang ini berasal dari generasi yang sama dengan gurunya yaitu Yao Chan. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dariku, namun jika kita bekerja sama, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kita. Namun sekte Suang yang mendalam ini benar-benar sumber masalah. Xiaoyan menjawab, "Besok cobalah mencari tahu orang-orang dari sekte Suang yang mendalam. Mereka memiliki niat buruk dan itu tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan, terlepas dari latar belakang apa yang mereka miliki. Karena mereka telah membuat masalah, jadi wajar jika kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun." Dokter peri kecil mengangguk mendengar itu. Kemudian Xiaoyan melanjutkan berkata, "Orang yang membuatku paling khawatir adalah orang tua hitam tadi. Tidak jelas tentang latar belakangnya. .si Heart Flame pun juga ada di tangan orang ini. Mungkin Hang Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya." Segera Xiaoyan mengeluarkan Hang Feng dari botol jiok dan berkata, "Kepada siapa kamu memberikan si Heart Flame dari orang-orang Hall of Souls?" Hang Feng pun takut dengan Xiaoyan yang sering menyiksanya. Dia juga tidak lagi berniat kabur lagi karena di samping Xiaoyan terdapat 2 Dozun.
Hang Feng segera menjawab, jangan, aku akan bicara. Orang yang mengambil sihat flamaku adalah tetua terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Mugu, posisinya di Hall of Souls cukup tinggi, karena dia adalah alkemis sejati tingkat 8 di atas Dozun. Dan dia sangat dihargai oleh kepala olah Hall of Souls. Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Cheng, dan dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun karena sesuatu alasan Mugu diusir, karena itulah dia memandang Yao Cheng sebagai musuh. Dia akan selalu menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Cheng. Saat itu, aku dipermainkan olehnya, dan saat aku menyerang Yao Cheng, dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Xiuyan kaget atas penjelasan Hang Feng. Ia lalu berkata, mengapa aku belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Hang Feng menjawab, aku juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Mugu kepadaku. Xiuyan akhirnya tahu orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara langsung. Dan dengan kekuatan yang saat ini ada di sampingku, seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Setelah itu Xiuyan dan Yazong membahas mengenai sekte Suang yang mendalam. Xiuyan ingin membalaskan dendam kepada sekte Suang yang mendalam secepatnya, namun Yazong menyarankan agar tidak bertindak sekarang. Bagaimanapun sekte Suang mendalam adalah faksi yang kuat, selain itu juga termasuk dalam salah satu alkemis berbakat yang diakui Menara Pil, dan akan ikut konferensi Pil Gathering nantinya. Xiuyan diminta untuk bersabar hingga waktunya tiba, dan akhirnya bisa membunuh orang-orang dari sekte Suang yang mendalam tersebut. Besoknya Tetua Cheng datang ke klan Yi untuk menjemput Xiuyan agar datang ke Menara Pil. Tetua Cheng segera berkata, kamu akhirnya di sini. Aku pikir Yazong telah memberitahumu mengapa aku datang ke sini. Namun jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga tetua lain yang akan pergi dan memperingati sekte Suang yang mendalam. Jika kamu masih merasa tidak nyaman di hatimu, kamu akan memiliki peluang di masa depan. Saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervasi atau menanyakan masalah tersebut, namun ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan kamu akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Xiuyan tentu sadar maksud dari perkataannya, segera dia menjawab, Tetua Cheng benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena kamu sudah mengatakan seperti ini, aku akan mematuhimu. Tetua Cheng berkata, tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya tanpa alasan. Dan apakah kamu tidak tertarik dengan sidik jari spiritual Choying? Beberapa tetua telah membahas masalah tersebut ketika kamu tiba di Menara Pil, jadi kami akan mengizinkanmu untuk mempelajari teknik jiwa tersebut. Xiuyan pun kaget dan bahagia, walaupun Xiuyan sudah mempelajari sedikit teknik jiwa Choying, namun itu hanya teknik tidak lengkap yang ditiru Xiuyan. Setelah itu, Tetua Cheng berkata, karena tidak ada masalah, ayo kita bergerak. Karena kepala asosiasi ingin bertemu dengan tamu setelah kita tiba di Menara Pil, Tetua Cheng dan kelompok Xiuyan segera pergi ke Menara Pil yang terletak di tengah Kot Pil. Saat sudah sampai, mereka cukup kaget dengan bangunan besar dan tinggi tersebut. Segera saat memasuki menara, Tetua Cheng berkata, Tetua Asosiasi Suangkung ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik. Kamu harus menghormati saat bertemu dengannya. Xiuyan mengangguk. Segera dia berjalan menuju ruangan yang sudah ditunjukkan oleh Tetua Cheng. Xiuyan lalu melihat sosok tua yang sedang membaca buku di ruangan tersebut. Setelah Xiuyan masuk, orang tua itu berkata, kamu pasti Xiuyan kan? Penglihatan orang itu benar-benar membuat orang lain kagum. Xiuyan berkata, senior benar bercanda kan? Segera Xiuyan dengan hormat menangkupkan tangan kepadanya. Suang Kongsi segera berkata, aku tidak bercanda. Kamu telah mencapai level alkemis tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Orang yang memiliki bakat seperti ini di dunia sangatlah sedikit. Aku adalah Suang Kongzi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil saya Wo Suang. Saat itu aku adalah teman dekat gurumu Yao Cheng. Maka tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu. Xiuyan pun mengangguk dan menjawab, kalau begitu anak muda ini akan tuntut kepada penilaianmu. Suang Kongsi segera melanjutkan berkata, Yao Cheng saat ini berada di tangan Hall of Soul. Orang tua itu memiliki sifat yang bebas dan tidak bisa diatur. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika saja dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala pemimpin di Menara Pil, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Souls.
Aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan aku akan memberitahumu jika aku memiliki informasi tentang Yao Cheng. Terima kasih Ong Kongzi. Xuyan buru-buru berterima kasih kepadanya. Suang Kongzi melanjutkan berkata, Hall of Souls dianggap musuh tersembunyi dari Menara Pil. Banyak alkemis ditangkap oleh mereka setiap tahun, namun Menara Pil tidak bisa berperang dengan Hall of Souls, karena faksi ini jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan. Lalu tiba-tiba, Cao Ying dan Chan dan Song Qing datang ke ruangan tempat Tetua Kung berada. Mereka bertiga adalah 3 alkemis jenius dari Menara Pil, sedangkan Ko Ying dan Song Qing ini adalah murid inti dari Tetua Menara Pil yang luar biasa. Suang Kongzi segera berkata, aku akan menyatakan niatku untuk memanggil kalian semua ke sini. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan Pil Gathering selesai. Karena masalah 3000 Burning Flame ini telah menarik cukup banyak faksi di antara mereka, termasuk anggota dari Hall of Soul. Karena kita telah menyegel 3000 Burning Flame untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Menara Pil. Namun jika dilepaskan, mereka pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Rencana Hal Sosul kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3000 Burning Flame. Pada saat itu kota Pil pasti menderita, karena siapapun yang memperoleh 3000 Burning Flame dan menaklukkannya, akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika inti api semacam ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah. Alasanku memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini, aku harap kalian dapat menghentikan Hall of Souls untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Ko Ying segera bertanya, Guru, karena kamu takut kepada Hall of Souls ini, mengapa kamu tidak melarang mereka untuk berpartisipasi? Suang Kongzi menjelaskan bahwa peraturan Menara Pil tentang kompetisi Pil Gathering adalah menerima semua peserta tanpa pengecualian selama memenuhi syarat, lalu peraturan ini tidak bisa diubah. Segera setelah itu, Suang Kongzi juga menyerahkan gulungan teknik jiwa sidik jari spiritual, karena ia tahu bahwa Xiaoyan tertarik dengan teknik jiwa Cao Ying tersebut. Tentu saja Xiaoyan menerimanya dan berterima kasih kepada Tetua Suang Kongzi. Segera mereka semua meninggalkan ruangan Suang Kongzi. Setelah mereka pergi, Suang Kongzi bergumam, Yao Chan, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Ko Ying akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini.